Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fama amin. Untuk pagi ini 11 MIPA 4, pokok bahasan kita adalah perhitungan konstanta kesetimbangan dalam konsentrasi. Kalau disingkat yaitu perhitungan KC. Masih ingat kemarin bagaimana prinsipnya KC itu? Ada yang bisa mengungkapkan? Bagaimana perumusan KC? Halo? Halo? Bagaimana perumusan KC kemarin? Halo, suara saya terdengar? Dengar. Oke. Tapi kok enggak ada respon ya? Gimana responnya? Bagaimana perumusan KC kemarin? Kanan dibagi kiri. Kanan bagi kiri, Pak. Betul. Lanjutnya terus? Koefisien akan mempengaruhi. Gitu kan ya kemarin? Iya. Kemudian, wujudnya apa yang dipakai wujudnya kemarin? Gas sama Kaki. terlarut. Oke, gas sama terlarut, betul. Nah, kalau kemarin kita sudah mencoba untuk memasukkan rumusnya itu, sekarang bagaimana perhitungannya, ya? Kita lihat slide berikutnya. Nih, sebanyak 0,1 mol asam iodida dimasukkan ke dalam bejana atau wadah 1 liter. Lalu sebagian terurai menurut reaksi seperti itu. 2I gas menjadi kesetimbangan itu ya tandanya ya, tanda panah 2 kiri kanan itu kesetimbangan, menjadi gas hidrogen dan gas iod. Jika terbentuk 0,02 mol gas iod, hitunglah tetapan kesetimbangannya. Ya, itu pertanyaannya seperti itu. Nah, langkah-langkah ceknya, ya langkah-langkah mengerjakannya. Yang pertama kali kalian harus menuliskan dulu reaksinya, ya. Menuliskan dulu reaksinya. Ini saya berubah ke mode dulu. Nah, ini. Jadi langkahnya silahkan tulis di sini, ikuti yang ada di soal, ya. 2 HI, kemudian tanda kesetimbangan, kemudian gas hidrogen dan gas iod. Langkah pertama, ikuti apa yang ada di soal. Kalau belum setara, silahkan disetarakan. Ya. Kemudian tulislah di sini mula-mula, reaksi atau terurai. Jadi kalau buku-buku itu mengatakan reaksi, boleh mengatakan terurai. Kemudian yang ketiga adalah setimbang. Harus seperti ini. Tinggal dimasukkan yang diketahui. Sebanyak 0,1 mol HI, tulis saja, kan berarti mula-mula di sini. Ya. 0,1. Nah, lanjutnya. Kemudian, jika terbentuk 0,02 mol I2. Jadi, terbentuk itu berarti pada posisi kesetimbangan S. Berarti letaknya di sini. 0,02. Jadi apa yang diketahui itu sudah kita tuliskan. Ya. Jadi apa tandanya ini, tanda panah ini, artinya nanti apa yang ada di sini, ya di titik-titik ini, nilainya akan sebanding dengan yang diketahui. Nah, berarti kata kuncinya adalah di sini 0,02 mol ini. Ya. Dalam kesetimbangan itu yang paling pengaruh dalam perhitungan ya, itu adalah konsentrasi, di sini adalah koefisiennya. Di mana I2 ya, itu adalah koefisien 1. H2 juga koefisien 1. Maka harga I2 akan sama dengan harga H2. Tinggal tuliskan saja di sini 0,02.
Yang atas ngikut saja. Nih, ngikut saja yang atas. Nah, kalau koefisiennya 1 saja 0,02, berarti kalau koefisiennya 2 berapa? 0,04. Betul. 0,04. Nah, sudah ketemu ini. Kemudian, untuk sisi kiri reaksi reaktan itu nanti dikurangkan. 0,1 dikurangi 0,04 berapa? 0,1 dikurangi 0,04 berapa? 0,06. Oke, kita tulis 0,06. Ini masih bilangnya mol loh ya. Ini masih bilangnya mol. Karena tadi kita mol. Nah, kemudian kebetulan karena soalnya itu volumenya 1 liter, maka tinggal dibagikan saja ke sini. 1 liter. 1 liter. 1 liter. Jadi mol per liter sekarang menjadi satuannya molar. Jadi sudah ketemu di sini satuannya adalah 0,06 molar. Mol per liter pengertiannya. 0,02 molar. 0,02 molar. Tinggal dimasukkan ke rumus Kc. Ya. Jadi rumus Kc-nya gimana? Kc sama dengan kanan itu adalah konsentrasi H2 kali konsentrasi I2 per konsentrasi HI. Gitu ya. Boleh ditulis kuadrat, boleh kali HI kali HI. Nah, ini tinggal dimasukkan saja. Jadi ini 0,02 kali. Untuk I-nya 0,02. Kemudian untuk yang HI-nya adalah 0,06. Nah, sampai di sini adakah pertanyaan? Tidak ada ya, masih bisa ya. Udah, kalau sudah tahap ke sini itu tinggal faktor ketelitian saja. Jadi kalau 0,02 kali 0,02, kalau saya pakai cara cepat saja, yaitu 0,-nya saya sederhanakan. Jadi 0,-nya itu saya sederhanakan. Saya ganti warna biru aja. Ya, sederhananya bagaimana? 0,-nya saya hilangkan di sini. Jadi nanti tinggal 2. Jadi kalau saya sederhanakan, berarti ini menjadi 2, ini menjadi 2, ini menjadi 6 kuadrat. Berarti berapa? 2 kali 2 kan 4 ya. Ini 36. Kalau kita sederhanakan, 1 per berapa? 9 ya. Ya benar, 1 per 9 ya. Nah, seperti ini. Nah, saya kasih kesempatan untuk bertanya untuk tahap 1 ini. Silakan. Adakah pertanyaan? Silakan diamati dulu. Jadi nanti saat setimbang, ya, silahkan dibagi dengan liternya. Di soal berapa liternya. Maka satuannya akan jadi molar. Bukan lagi mol lagi, tapi molar. Oke, ini masih tahap level 1, mudah. Hanya dicari Kc-nya saja. Silakan ada pertanyaan dari MIPA 4, 31 partisipan termasuk saya. Berarti 30 ini. Silakan. Jadi nanti ada 5 soal yang mungkin terakhir atau 2 terakhir saya sisakan untuk kalian untuk mencoba sendiri. Jadi benar-benar perhatikan penjelasannya. Ayo silakan kalau ada pertanyaan. Paham ya? Mudah ya? Masih bisa diterima ya? Loh, kok nggak ada respon? Ya, Pak. Alhamdulillah. Jadi kalau ada pertanyaan, tolong dijawab. Jangan diem semua kelas. 30 anak loh ya, banyak loh ya. Lanjut saya ke contoh 2 ya. Oke, perhatikan. Di sini diketahui, dalam wadah 2 desimeter kubik, itu ada berapa liter 2 desimeter kubik itu?
Ayo. 2 liter. Betul, ternyata masih ada yang ingat. Jadi desimeter kubik itu memang sama dengan liter, ya. Jadi ini boleh, ya. Mana ini letaknya? Jadi ini boleh liter. Dicampurkan gas asam klorida dan gas oksigen masing-masing 10 mol. Kemudian jika mengalami kesetimbangan, ini saya geser tulisannya, lalu mengalami reaksi kesetimbangan itu 4 HCl. Nah tadi kan harus kita dituliskan, kita tulis ini 4 HCl plus oksigen kesetimbangan gas klor plus uap air. Tuliskan mula-mula reaksi atau terurai, ini jaganya aja kalau buku, baru setimbang. Itu warnanya saya ganti biar tidak monoton, ganti merah lagi. Kalau nggak merah ya biru, itu yang paling umum. Nah, silakan dimasukkan apa-apa yang diketahui. Mula-mula HCl dan O2 10 mol, tulis saja 10 mol. 10 mol. Nah, kemudian mengalami kesetimbangan seperti ini jika pada saat kesetimbangan ini tersisa 2 mol HCl. Tulis saja, sisa berarti kesetimbangan 2 mol. Hitunglah tetapan kesetimbangannya. Oke. Berarti kata kuncinya ada di sini. Ada kata kuncinya di 2. Nah, tadi saya jelaskan di depan bahwa sebelah kiri itu pengurangan, ya, pengurangan. Jadi gini, 10 dikurangi berapa sama dengan 2? 8. Oke, 8. 8-nya saya ganti warna ya, biar apa? Biar tahu perbedaannya. Ya, pakai yang wajah. Jadi ini asalnya 8 adalah dari 10 dikurangi berapa sama dengan 8 ya. Maka 8 ini jadi kunci kedua. Untuk koefisien 4 harganya 8. 4 saja 8. Kalau 1 berapa? 4. Hai. 4 saja, koefisien 4 itu 8. Kalau koefisien 1 berapa? 2, Pak. Ah, 2. Gitu ya. Jadi mulainya dari sini tadi. 4 saja 8. Nah, kalau 1 berapa, Pak? Ya bagi 2. Kalau 2 berapa? 4. Kalau 2 berapa? 4. Nah, kalau angka-angka ini sudah ketemu, silahkan. Tadi yang kiri kan dikurangi, berarti 10 dikurangi 2, ini 8. Kalau ini tetap turun, 4. Ini juga 4. Ini masih mol loh ya. Nah, langkah berikutnya adalah silahkan dibagi dengan volumenya masing-masing. Ya. Volumenya kan 2. Maka akan menjadi berapa? 1 molar, ya kan? 4 molar, kemudian 2 molar, 2 molar. Lalu masukkan ke rumus Kc-nya. Berarti kanan. Siapa ini? Konsentrasi Cl2 pangkat 2, kemudian konsentrasi H2O pangkat 2 per konsentrasi HCl pangkat 4 kali konsentrasi O2. Sudah. Kalau sudah masuk ke ranah ini, hanya faktor kesetimbangan, ketelitian saja. Jadi yang utamanya adalah di proses ini. Ya, tinggal dimasukkan konsentrasi Cl2, harganya 2, pangkat 2. Kemudian H2O juga sama, 2, pangkat 2. Kemudian konsentrasi HCl, berapa itu? 1 ya? 1, pangkat 4, berarti tetap 1. Kemudian oksigen ada 4. Ya, berarti ini 4 kali 4. Ya benar ya, 16 ya? Ya. 16. Kemudian ini tetap 1, berarti 4. Maka didapatkan Kc-nya harganya berapa? 4. Nah, saya berhenti sampai di sini. Adakah pertanyaan? Adakah pertanyaan?
Nggak ada ya? Masih gampang ya? Alhamdulillah. Jadi kalau masih gampang ya berarti enak. Oke. Saya lanjut ke contoh soal ketiga. Ini udah mulai meninggi levelnya. Ya. Tetapan kesetimbangan A plus 2B. Wah, ini kurang tanda panah nih, maaf ini. Saya kurang teliti. Harusnya tanda panahnya seperti ini, kiri kanan. Adalah, nah, kalau tadi KC-nya ditanya, sekarang di contoh 3 ini KC-nya sudah diketahui, yaitu setengah. Ya. Biar mudah saya rubah ya, bukan setengah, tapi seperempat. Ya. Kalau setengah nanti angkanya kecil-kecil. Ini saya rubah seperempat ya. Oke, sudah saya rubah seperempat. Berapakah jumlah mol A yang harus dicampurkan dengan mol B dalam volume 5 liter agar saat kesetimbangan menghasilkan 1 mol AB? Ini kuncinya. Jadi tetap dituliskan A plus 2B kesetimbangan jadi A, B, 2. Mula-mula reaksi atau terurai, kemudian setimbang. Ya. Silakan digaris putih. Tadi tetapan kesetimbangan adalah seperempat KC, jadi seperempat ya nanti. Berapakah jumlah mol A? Kalau ditanya, kamu boleh lambangkan terserah. Saya pakai X saja. Saya ganti warnanya. Saya ganti warnanya. Mana kursornya kok tidak perlu? Nah, kursornya nggak mau dijak bergerak. Ya udah pilih aja. Jadi untuk A saya kasih lambang X. Ya. Kemudian berapakah jumlah mol A, misalkan di X, yang harus dicampurkan dengan 4 mol B. Berarti ini 4 ya. Oke, ini 4. Mula-mula X dan 4 mol. Harus dicampurkan dengan 4 mol B dalam volume 5 liter nanti pembaginya, agar saat kesetimbangan menghasilkan 1 mol AB2. Jadi saat setimbang, ya, saat setimbang di sini terbentuk 1 mol. Nah, ini kuncinya. Ya, kuncinya 1. Ya, kita mulai kerja. Berarti dari mana nih kerjanya? Mulai dari sini ya, 1 mol ini ya. Berarti kalau ini koefisien 1, ini juga 1. Ya. Kemudian kalau ini koefisiennya 2, berarti berapa di sini? 8. Hai. Ini 1 saja 1. Kalau 2, ya 2. Gitu ya. Kalau ini 1, ya 1. Sekarang yang kiri dikurangkan. Berarti tadi kan di kiri kurangkan. Berarti X min 1 ini jadinya. X min 1. Kan biasanya kan X dikurangi 1. Tuliskan X min 1. Kemudian 4 dikurangi 2. 2. Yang kanan kan sudah 1 kan semuanya. Jadi X min 1 mol jadinya. Yang ini 2 mol, ini 1 mol. Lalu bagilah dengan volumenya tadi. Nah, masing-masing dibagi 5. Nah, sekarang sudah satuannya molar. Kemudian tinggal dimasukkan ke rumus KC. Ya, rumus KC. KC sama dengan kanannya adalah konsentrasi AB2 per konsentrasi A kali konsentrasi B. Nah, tinggal dimasukkan angkanya tadi. KC harganya tadi 1/4. Kemudian AB2 harganya adalah berapa? 1/5. Ya. Per A harganya adalah X min 1/5. Kemudian B kuadrat harganya adalah 2/5 ya.
2/5 kuadrat. Ya, 2/5 ya. Oke, 2/5. Berarti nanti masih tulis asli aja, 2/5 kuadrat. Nah, saya pindah ke sini. Ya, saya pindah ke sini, ke kanan. Kalau sudah, silakan mau cara cepat atau tidak, silakan boleh dikuadratkan ya. Yang kuadrat ya kuadrat, yang enggak ya enggak. Jadi ini kalau saya pindah ulang, ini 1/4 sama dengan 1/5 per ini x min 1/5, kemudian 2/5 kuadrat berarti kan 4/25, gitu kan ya. Nah, ini tinggal dikalikan silang ya, tinggal dikalikan silang. Bagaimana caranya? Ya tinggal ditulis saja 1/4 kali dalam kurung x min 1/5 ya, x min 1/5, kemudian ini 4/25 sama dengan 1/5. Nah, kalikan dulu angka dengan angka. Jadi kalau 1 kali 4 berarti 4 nanti. 4 kali 25, 100. Kali ini ya. Jadi x min 1/5. Ini sama dengan yang ini 1/5. Gitu ya. Silakan, dari sini ada pertanyaan ya? Silakan, dari sini ada pertanyaan apa tidak? 25 dari mana, Pak? 25 dari mana? Oke, silakan lihat sini. 2/5 kuadrat. Berarti 2 pangkat 2, 4. 5 pangkat 2, 25. Nah, ada pertanyaan lagi? Silakan, ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita lanjut. Jadi tinggal dikalikan saja. Berarti ini 4 kali X berarti 4X. 4 kali min 1 berarti 4. Kemudian 100 kali 5 berarti berapa nih? Disederhanakan saja dulu ya. Disederhanakan dulu aja. Ini 1 dulu, sederhanakan. Penghapus. Mana penghapusnya? Geser. Ini kalau saya sederhanakan, ini saya bagi 4 dapat 1, ini saya bagi 4 dapat 25. Sehingga nanti hasilnya ini adalah tetap X ya. Kemudian 1 kali 1 ini 1. Kemudian 25 kali 5 ini 125 sama dengan 1/5. Nah, silakan ada yang punya ide ini. Gimana penyelesaiannya? Terus 25-nya dipindah ke kanan. 125 dipindah ke kanan. Berarti ke atas saja ya? Ya. Oke, jadi X min 1 berarti 125 per 5 gitu ya? Ya. Oke, saya lanjutkan di sini. Hasilnya adalah X min 1 sama dengan 5. 5. Terus? 25, Pak. Gimana? 25 X min 1 sama dengan 25. Oke, gini ya. Terus tinggal dipindah angka satunya. X sama dengan 26. Nah, inilah yang ditanya. Jadi sudah ketemu. Berapakah mol A? Berapa? 26 mol. Ini sudah level berikutnya. Saya berhenti dulu sampai sini. Kalau ada pertanyaan, silahkan.
Untuk soalnya sudah saya share di grup kelas di soal Word ya. Soal Wordnya sudah saya kasihkan ya. Nanti silakan diutik-utik soal-soal yang belum kita bahas. Silakan dari sini, adakah pertanyaan? Jadi ketemu jumlah mol A mula-mula berarti adalah 26 mol. Nih. Halo, silakan ada pertanyaan kah? Ya, kah? Kalau saya, tidak ada ya? Oke, jadi kalau tidak ada, saya bahas yang soal keempat. Berarti nanti saya sisai satu yang harus kalian coba sendiri. Oke, silakan kita lihat. Diketahui reaksi gas monoksida plus uap air menjadi gas karbon dioksida plus gas hidrogen, Ka-nya diketahui 4. Ka-nya sudah diketahui 4. Ya. Kemudian, jika 2 mol gas karbon monoksida dan 2 mol uap air direaksikan, berapa mol uap air? Tapi uap air itu H2O ya. Ini ditanya berapa mol uap air, maksudnya H2O, yang dijumpai pada saat kesetimbangan bawah. Ya. Jadi kita kembali ke langkah-langkah awal. Tuliskan reaksinya. Karbon monoksida, uap air, kesetimbangan, gas karbon dioksida, kemudian gas hidrogen. Sudah diketahui C-nya itu 4. Tuliskan. Mula-mula reaksi atau terurai setimbang. Ya. Ya. Jika 2 mol gas, nah ini berarti mula-mula 2. 2, ini 2. Berapa mol uap air yang dijumpai pada saat kesetimbangan? Yang ditanya siapa yang ditanya? H2O. H2O saat kesetimbangan. Letaknya di sini ya. Kalau ditanya saya kasih simbol X. Ya, saya kasih simbol X. Ya. Ini artinya sama nanti kesetimbangannya. Tergantung koefisiennya. Sudah, tinggal bikin kalimat matematikanya. Yang kiri tadi bagaimana yang kiri tadi? Yang kiri tadi bagaimana? Selalu dikurangi. Yang kiri selalu dikurangi. Berarti membahasakan air itu gimana? Membahasakan air itu. Gimana nih membahasakan yang titik-titik ini? 2 titik-titik sama dengan X. Berarti apa bilangnya? Ayo. Kalau belum ketemu nanti belum selesai. Gimana bahasanya? Halo, kalau kiri dikurangi, kalau kanan ditambah. Atau langsung. Berarti ini gimana? Ya tulis saja 2 min X. Ini kata kuncinya. Jadi kalau sebelah kiri itu adalah dikurangi 2 min X. Ya. Karena koefisiennya sama, maka punya CO juga sama dengan 2 min X. Gitu ya. Lalu, karena ini X, itu juga X. Karena apa? Koefisiennya sama. Nah, lihat tanda panah ini. Berarti apa yang terjadi di sini, di reaksi atau terurai ini, akan terjadi di sini. Tinggal dipindah 2 min X. Lihat tandanya. Ini akan terjadi di sini. Nah, ini juga gitu. 2 min X. Nah, saya berhenti sampai di sini. Silakan, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Silakan. Bahasa matematikanya ini silakan diperhatikan dulu ya. Utamanya yang di sini. Mula-mula 2 mol, 2 mol. Di kemudian pada saat keseimbangan ada X mol ya, H2O. Berarti bahasanya adalah 2 min X ini di sini. Karena koefisien sama, maka harganya juga sama X. Pengurangnya 2 min X juga. 2 min X juga. Maka akan terjadi juga di CO karena semua rata-rata satu ini koefisiennya. Nah, lihat tandanya. 2 min X, 2 min X. Kebetulan di soal itu kalau tidak ada volumenya itu artinya 1 liter.
Jadi dibagi satu tidak masalah atau tidak usah dituliskan. Kemudian langkah berikutnya tinggal dimasukkan ke rumus KC-nya atau K. Boleh, kalau C kan konsentrasi. Kemudian konsentrasi CO2, konsentrasi H2 per konsentrasi CO, karbon monoksida, dan konsentrasi uap air. Sudah tinggal dimasukkan saja. Tadi harganya KC-nya adalah 4. Kemudian CO2-nya ini 2 min X. Yang H2 juga 2 min X. Kemudian yang bawah CO kan ini X. X juga. Kalau kita sederhanakan kan jadi seperti ini. 2 min X kuadrat per X kuadrat. Karena X kali X kan X kuadrat kan. Nah, jadilah persamaan matematika. Ya, jadilah persamaan matematika. Gimana nih? Oke, kita pindah ke sini. Gimana cara cepatnya? Diapakan dulu nih. Masing-masing diapakan supaya lebih sederhana. Di akar. Betul, sip. Jawabannya betul. Di akar. Berarti kalau di akar, ini tinggal menjadi hanya 2 min X saja. Yang bawah tinggal X. Yang kanan jadi 2. Kalau sudah begini, tinggal perkalian silang saja. Iya kan? Tinggal perkalian silang saja. 2 sama dengan 2 min X per X. Maka boleh kita boleh kita sederhanakan jadi gimana nih? 2 min X sama dengan 2X. Betul, 2 min X sama dengan 2X. Selanjutnya 2 sama dengan, berarti ini kan pindah ke kanan ya? Ya. Pindah ke kanan ya? Ya. Oke, berarti 2X gimana? Tambah X. Plus X. Plus X. Berarti sama dengan berapa? 3X ya. Nah, Ya. sehingga kalau ditanya X saja, tinggal menjadi 2 per 3. Benar ya? Oke, sudah selesai. Ini langkah-langkahnya. Oke. Jadi sudah 4 yang saya jelaskan. Kalian tinggal mencoba. Ya, mencoba yang nomor 5. Nggak usah diupload, nggak usah dikirim ke tugas siswa. Saya hanya meminta dicoba, semuanya wajib nyoba. Ya. Wajib mencoba. Nanti saat pertemuan, kita bahas di papan tulis. Jadi nanti siapa yang saya tunjuk, nanti menjelaskan di depan. Nah, ini soalnya seperti ini. Sederhana juga. Kata kuncinya ada di 4:3 nanti. Oke. Silakan, ada pertanyaan? Oh iya, bagi yang belum absen, masih 29 siswa dari 30. Berarti kurang 1 ini yang belum absen. Kalau 1 kan saya nggak absen ya, karena saya nulis. Oke, 1 orang belum absen, siapa ini kira-kira? Oh, sudah 30. Silakan, ada pertanyaan? Jadi cukup singkat ya pertemuan pagi ini ya, nggak lama-lama ya. Jadi nanti saat pertemuan minggu depan kita bahas yang soal nomor 5. Tapi harus siap maju loh ya. Karena saya kasih kebebasan tidak mengupload aja ya. Baik, demikianlah pembelajaran perhitungan KC pagi ini. Insya Allah minggu depan setelah kita bahas, kita akan sedikit bergeser ke derajat disosiasi. Tapi masih ada hubungannya dengan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya share habis ini yang PPT-nya biar bisa dipelajari ulang. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama.